Selamat pagi, sahabat-sahabat. Pagi ini saya ingin sharing dengan Anda mengenai manajer dan supervisi. Apa? Manajer dan supervisi. Kenapa penting ini judul ini saya berikan kepada Anda? Agar Anda sebagai manajer bisa melakukan supervisi yang benar. Sebelum saya mulai pembahasan ini, saya ingin katakan bahwa pertama, manajer itu mempunyai peran melakukan supervisi yang jelas, terukur, tertulis, dan ini sangat dibutuhkan. Jadi, kenapa harus supervisinya harus jelas, terukur, dan tertulis? Sangat dibutuhkan oleh anak buah supaya jelas semuanya. Supaya tidak ada dusta di antara kita. Semuanya terdokumentasi, semuanya jelas, semuanya orang bisa tahu apa instruksinya. Yang kedua, peran manajer dalam melakukan aksi manajemen atau mensupervisi harus tegas. Tidak boleh kompromi, tapi mampu berkomunikasi dengan efektif kepada anggota timnya. Supaya apa? Instruksi yang jelas, terukur, tertulis tadi, ya, di dalam komunikasi tercipta situasi pemahaman yang sama. Saya ngerti, oke, dia juga ngerti dengan baik. Sehingga kalau dia ngerti, saya ngerti, pemahaman sama akan mudah dilakukan di dalam mencapai objektif pekerjaan. Yang ketiga, tantangan perusahaan atau organisasi bisnis adalah mencari manajer yang berkualitas. Artinya manajer berkualitas adalah manajer yang mampu mensupervisi anak buah dari tidak produktif menjadi produktif. Dari tidak bisa melakukan pekerjaan menjadi mampu melakukan pekerjaan. Dari tidak menghasilkan menjadi menghasilkan. Dari tidak hebat menjadi hebat. Itu adalah fungsi supervisi dari seorang manajer. Makanya perlu jelas, terukur, tertulis, dan perlu komunikasi yang bagus di dalam menyampaikan instruksi kepada anggota tim. Harus diingat, wahai sahabat-sahabat manajer, bahwa manajer di dalam melakukan aksi manajemen, yaitu mensupervisi, 70-80% faktor man dan woman. Man dan woman itu karyawan, anak buah, sangat mempengaruhi keberhasilan aksi yang dilakukan oleh manajer. Jadi orang ini sangat menentukan keberhasilan Anda sebagai manajer. Kalau Anda bisa mendidik dari tidak bisa menjadi bisa dan menjadi luar biasa, hasilnya luar biasa, Anda baru manajer yang melakukan aksi manajemen yang top. Hebat. Nah, manajer melakukan aksi manajemen tadi sama dengan, saya garis bawahi, sama dengan melakukan proses bisnis melalui orang lain. Jadi manajer melakukan aksi manajemen di dalam perusahaan atau dalam organisasi, melakukan proses bisnis melalui orang lain dengan mensupervisi. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan perusahaan atau tujuan organisasi. Jadi, kalau saya akan perdalam pembahasan mengenai manajer sama dengan supervisi. Karena apa? Tadi, manajer di dalam melakukan aksi manajemen sama dengan melakukan proses bisnis melalui orang lain dengan mensupervisi untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Saya coba akan perdalam masalah manajer supervisi. Oleh sebab itu kenapa saya berikan judul manajer dan supervisi. Manajer sama dengan mensupervisi. Tadi saya katakan begitu. Prosesnya, saya akan sampaikan prosesnya supaya Anda paham dengan jelas bagaimana cara mensupervisi yang baik. Supaya Anda mengerti betul
jelas terukur di dalam proses mensupervisi. Jadi di dalam manajer melakukan supervisi, pertama adalah menggerakkan anak buah atau anggota tim dalam pekerjaan. Itu nomor satu. Jadi sebagai manajer supervisi adalah menggerakkan anak buah atau anggota tim dalam pekerjaannya. Dengan apa? Dengan memberikan direction dan kontrol. Ingat, direction dan kontrol. Jadi, di dalam proses mensupervisi adalah menggerakkan anak buah atau anggota tim dalam pekerjaan dengan memberikan direction dan kontrol. Terhadap apa? Terhadap proses pekerjaannya dan hasil pekerjaan. Jadi ada dua yang direction control. Proses pekerjaannya adalah cara melakukan pekerjaan dan hasil melakukan pekerjaan. Itu yang dikontrol, itu yang di-direction. Jadi, manajer di dalam supervisi adalah menggerakkan anak buah atau anggota tim dalam pekerjaan dengan memberikan direction dan kontrol terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan. Itu prosesnya. Dengan kepemimpinan yang kuat. Jadi manajer dalam mensupervisi adalah menggerakkan anak buah dengan memberikan direction control terhadap proses pekerjaannya, bagaimana dia melakukan dan hasil pekerjaannya dengan kepemimpinan yang kuat. Kenapa dengan kepemimpinan kuat? Dengan kepemimpinan yang kuat itu, seorang manajer mampu berkomunikasi dengan benar, dengan jelas dan terukur dan tertulis untuk mempengaruhi perilaku. Yang tidak produktif menjadi produktif. Yang tidak bisa menjadi bisa. Yang belum hebat menjadi hebat. Itu adalah mempengaruhi. Makanya dibutuhkan di dalam supervisi itu adalah kepemimpinan yang kuat. Setuju nggak? Bahwa kepemimpinan yang kuat adalah bagaimana Anda mampu mengomunikasikan dengan baik untuk mempengaruhi perilaku. Dengan kepemimpinan yang kuat itu, mampu berkomunikasi dengan menciptakan situasi komunikasi I am okay, you are okay. Oleh sebab itu sebagai manajer harus paham dulu baru bisa kasih tahu anak buah Anda, ya. Dan dengan kepemimpinan yang kuat tuh di dalam supervisi harus dengan senyuman, harus bersahabat dengan hati yang cool gitulah. Dengan hati yang cool gitulah. Nggak usah pakai marah-marah. Dengan kepemimpinan yang kuat, sahabat-sahabat, tidak perlu galak, tidak perlu marah-marah, tidak perlu sok angker. Cukup slow, cukup kalem, dan pasti dalam berkomunikasi mempengaruhi perilaku anak buah Anda. Jadi slow saja. Yang penting objektifnya Anda di dalam mensupervisi dengan kepemimpinan yang kuat, mampu berkomunikasi mempengaruhi perilaku anak buah Anda. Ada dua hal untuk menjadi pemimpin yang kuat. Diperlukan dua hal untuk menjadi pemimpin yang kuat. Jadi ada berapa tadi? Ada dua hal. Yang pertama yang harus dipunyai adalah sebagai manajer menjadi pemimpin yang kuat. Yang pertama adalah memahami dan memiliki kemampuan dulu dalam pekerjaannya, baru bisa memberitahu anak buah. Itu nomor satu. Nomor dua, menjadi ahli dulu dalam pekerjaannya, baru bisa ngajari anak buah. Jadi untuk menjadi pemimpin yang kuat, wahai sahabat-sahabat, cukup dua itu. Memahami dan memiliki kemampuan dulu dalam pekerjaannya, baru bisa memberitahu anak buah. Yang kedua, menjadi ahli dulu dalam pekerjaannya, baru bisa ngajari anak buah. Dua hal ini adalah syarat mutlak untuk menjadi pemimpin yang kuat. Nah, manajer di dalam mensupervisi berkomunikasi dengan benar, jelas, terukur, dan tertulis. Kenapa? Agar tercipta pemahaman dan persepsi yang sama dengan anak buah Anda. Sehingga
apapun arahan dan instruksi dilaksanakan dengan benar. Itu tujuannya. Kenapa berkomunikasi dengan benar, dengan jelas, dengan terukur, dan tertulis. Nah, pertanyaan lagi, kenapa sih harus tertulis? Kenapa harus tertulis? Kan repot kalau tertulis. Dengan tertulis itu ada 3 tujuan. Ada 3 tujuan. Pertama, dengan tertulis, begitu sudah sepakat di tanda tangan, agar tidak ada dusta di antara kita. Karena ada dokumentasinya. Ada evidence-nya. Sehingga kesepakatan di dalam tertulis, di dalam supervisi ini menjadi basis aksi manajemen. Aksi supervisi Anda. Yang kedua adalah sebagai alat kontrol mandiri. Dengan adanya catatan, instruksi yang tertulis, pada waktu dia bekerja, roh Anda ada di kertas itu. Dia akan melaksanakan berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang tertulis di dalam kertas itu, yang telah ditandatangani. Sehingga ini berfungsi sebagai alat kontrol mandiri. Yang ketiga, sebagai dasar untuk mengevaluasi. Pada waktu Anda ketemu kembali, Anda punya catatannya, anak buah Anda punya catatan. Wahai sahabatku, anggota tim yang tercinta, nomor 1 sudah dikerjakan belum? Waduh, sudah top. Nomor 2 sudah belum? Sudah top. Nomor 3, anak buah kita garuk-garuk kepala. Sehingga evaluasinya itu objektif, tidak subjektif. Berdasarkan yang telah kita sepakati. Makanya itu perlu tertulis. Nah, kalau kita lihat tadi semuanya, bahwa di dalam mensupervisi, seorang manajer itu memberikan direction. Pertama, memastikan proses dan tahapan bisnis yang harus dilakukan, artinya membangun sistem. Kedua adalah kontrol, memastikan hasil dari proses bisnis dan tahapan bisnis, artinya membangun orang. Jadi direction control itu adalah bagaimana Anda memastikan prosesnya dijalankan benar, bagaimana kontrolnya anak buah melakukan dengan benar. Ada 2, direction dan control. Tadi, di dalam membangun sistem, Anda harus bisa menciptakan suatu SOP, job description, ataupun suatu instruksi yang tertulis, yang jelas dan benar, memastikan pekerjaan berjalan dengan baik dan sempurna. Yang kedua, memastikan kemampuan anak buah Anda melakukan pekerjaan baik dan sempurna. Artinya apa? Di dalam supervisi direction control itu membangun sistem dan membangun orang. Mudah bukan menjadi manajer? Hanya 2. Manajer itu di dalam supervisi, direction, dan kontrol. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat, saya coba menggarisbawahi bahwa keberhasilan manajer dalam mensupervisi sangat ditentukan seberapa sering manajer melakukan direction dan kontrol. Direction dan kontrol secara jelas, secara terukur, dan tertulis dalam membangun sistem dan membangun orang. Mudah-mudahan tips pagi ini mengenai manajer dan supervisi bisa menambah khasanah pengayaan dan menginspirasi Anda untuk menjadi manajer yang hebat, yang mampu membangun anak buah yang tidak bisa menjadi bisa, mampu membangun anak buah yang belum luar biasa menjadi luar biasa, dan hasilnya luar biasa. Sampai bertemu di topik Manager Act berikutnya.